Teror cerai istri versus setia suami. Setiap calon mantan yang kanonik dengan saya pasti saya tanya, kata apa yang tidak boleh diucapkan suami kepada istri dan sebaliknya? Tentu saja jawabannya adalah cerai. Kata ini tidak boleh diucapkan apalagi dilaksanakan. Karena itulah salah satu ciri pernikahan Katolik, tidak boleh cerai. Namun suatu sore saya mendapat tamu suami istri yang mengalami masalah. Kata cerai diucapkan oleh pihak istri terhadap suami terus menerus setiap hari. Padahal si suami masih menyatakan sangat mencintainya dan berupaya keras agar hal itu tidak terjadi. Lalu si suami berinisiatif mengajak istri untuk bersama-sama membicarakannya dengan pastor paroki. Meskipun pemberkatan pernikahan mereka bukan dengan pastor paroki. Pada saat itu Pak pastor parokinya kebetulan saya. Karena mereka telah memiliki 2 anak sementara saya baru di paroki itu. Syukurlah bahwa si istri menanggapi dengan baik niat si suaminya. Di hadapan saya mereka beradu mulut. Kata cerai pun dikatakan dengan terus terang, tanpa ada perasaan enggan ataupun beban dan juga tidak malu. Sementara itu si suami hanya tertunduk diam. Akar persoalan. Untuk mengetahui akar perselisihan mereka, saya ingin bertemu masing-masing. Karena yang sedang mengalami emosi tinggi adalah istri dan seakan-akan tidak terbendung ingin menumpah habiskan genangan besar emosi itu. Maka si istri saya berikan kesempatan pertama. Keruan saja si istri langsung berbicara bla 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 bagai bendungan bedah dan menjadikan saya sebagai salurannya. Semua kata-katanya berisi tentang litani dosa suami yang menurutnya tidak dapat dimaafkan lagi keterlaluan dan berujung kesimpulan tidak pantas lagi suaminya tetap dipertahankan sebagai suami. Dosa-dosa adalah sering pergi malam ke tempat hiburan, selingkuh dan konsumsi obat terlarang. Si istri bukan lagi sembarangan menuduh, tetapi benar-benar ada bukti yang meyakinkan. Mendengarkannya kepala saya terasa pusing, seakan saya harus bertindak sebagai pembela, pembenar kata-kata dan akhirnya harus mengiyakan keputusannya. Untuk sementara saya bersikap mengikuti arus saja kemana arah pembicaraannya. Malahan saya berupaya memancingnya dengan pertanyaan-pertanyaan. Tujuan saya adalah justru membiarkannya leluasa untuk mengatakan apa yang ingin dikatakan. Kalau perlu jangan sampai ada yang tersisa, biar kekesalannya dan kebenciannya pada suami ditumpah ruahkan pada saya. Maka saya berupaya untuk membuka hati seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya agar cukup menampungnya. Untuk bersikap demikian ini memang diperlukan kesabaran ekstra. Kita harus bersikap empati, yaitu turut merasakan apa yang diderita dan pedih hatinya. Setelah tuntas terlihat dia merasa lega, seakan-akan saya sudah bisa mengerti alasannya mengapa dia bertekad menceraikan suaminya. Seolah-olah saya bisa memakluminya dan membenarkan keinginannya itu bahwa sungguh masuk akal. Saya pun mengakui bahwa pelanggaran suami memang berat, kesalahannya berlapis-lapis. Meski demikian, sekalipun jelas-jelas dalam gereja Katolik tidak ada perceraian, saya tidak dengan serta-merta mengkat keinginannya itu. Saya tidak lantas mengingatkan pada janji perkawinannya dulu. Untuk menghormati dan mencintai suami dalam suka dan duka, untuk malang sehat sakit seumur hidup. Karena hal ini pasti akan mendapatkan reaksi yang frontal dan berakibat fatal.
Malah sebaliknya saya justru ingin mengetahui bagaimana langkah-langkah perceraian itu akan dilaksanakan. Apa akibatnya bagi diri sendiri, suami dan anak-anak, gereja dan masyarakat? Apa dampaknya bagi ekonomi, pendidikan, agama, keluarga besar dan sosial dalam jangka pendek dan jangka panjang? Apakah perceraian jalan satu-satunya yang terbaik? Apakah semua itu sudah dipikirkan secara matang? Atas pertanyaan-pertanyaan itu si istri hanya bisa diam tanpa ada jawaban. Isi otaknya kosong karena cuma berisi dengan segala kejahatan dan kebencian pada suami. Seakan suaminya orang terjahat sehingga kebaikannya selama bertahun-tahun tidak lagi tampak. Seakan suaminya yang kelak baru pasti akan lebih baik dan dalam banyak hal. Maka langkah berikutnya saya mengajak untuk mengkaji segala apa yang dikatakannya tentang suaminya. Mengapa suami berlaku seperti itu? Apakah itu hobi sejak sebelum menikah? Apakah penyebabnya ketidakharmonisan? Sengaja melakukan, digoda, atau apakah tidak ada kemungkinan berubah, tidak ada kesediaan bertobat, tidak memberikan kesempatan bagi suami untuk memperbaiki diri? Apakah tidak ada rasa belas kasihan padanya kalau suami memang jatuh? Bukankah justru dia membutuhkan pertolongan? Bukankah kita harus hidup saling tolong menolong, memaafkan, dan apakah semuanya itu semata-mata kesalahannya? Kalau bersikeras bercerai, mungkinkah persoalan selesai atau menambah persoalan baru? Saya persilakan si istri itu untuk merenungkannya. Lalu saya persilakan untuk memanggil suaminya. Sebuah pengakuan, si suami dengan jujur mengiyakan apa yang dikatakan oleh istrinya. Dia pun menyadari kekhilafannya. Dia dengan tulus pula memuji kelebihannya bahwa ia cantik, pintar, baik, setia, sayang anak, pintar dandan dan juga tidak ada masalah dengan hal seksualitas. Dalam kehidupan sehari-hari pun harmonis dan bijak pula mengatur ekonomi. Lalu bagaimana sampai tega mengkhianati kesetiaannya? Karena pergaulan dengan sesama teman bisnis terbujuk rayu. Padahal sesungguhnya dari hati yang dalam dia sangat mencintai istrinya. Dia sudah mengakui segala kesalahannya serta berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Dia bisa membayangkan bagaimana seandainya istri meninggalkannya. Dia merasa tidak akan dapat menemukan istri sebaik dan secantik istrinya. Sekalipun ekonomi telah sejahtera, anak sebagai anugerah sudah didapat, usaha tidak mengalami masalah, semuanya akan menjadi sia-sia tanpa keluarga yang didambakan dan dibanggakan. Seharusnya bersyukur atas semuanya itu dan dia tidak ingin terjerumus lebih dalam lagi. Bahwa peristiwa ini adalah peringatan dari Tuhan. Setiap hari kata-kata cerai dari istrinya bagaikan teror dirasakannya. Dia berjanji untuk setia dan akan tetap setia sampai kapanpun. Apabila sampai istri menceraikannya, hidupnya akan hancur. Apapun yang akan dilakukannya tidak lagi berarti dan kurang semangat lagi. Dia sangat mencintai istrinya, anak-anaknya, pekerjaannya, dan apa yang telah dirintisnya selama bertahun-tahun lamanya. Dia memohon-mohon agar perceraian jangan sampai terjadi. Dia takut, dia tidak kuat mengalaminya. Begitulah kurang lebih ungkapan si suami. Saya hanya menyatakan dan meyakininya tidak akan terjadi. Saya menuntut pembuktian dari niat-niatnya untuk ditunjukkan pada istri. Lalu saya mempertemukan mereka kembali dan meminta mereka membicarakannya apa yang dipikirkannya, niat-niatnya, dan harapan-harapannya. Jawabannya tidak saya harapkan seketika mereka pulang bersama-sama. Kata cerai tidak ada lagi. Kesabaran, kelemah lembutan, pengampunan, pengertian, kebersamaan dihayati secara baru.
Kesimpulan, istri untuk menceraikan suaminya diralat bukan dengan kata-kata melainkan dengan sikap dan perbuatan. Dari kisah itu terasa betapa kita sering suka coba-coba atau iseng seperti yang dilakukan oleh si suami. Betapa pula kita terkadang kurang bersyukur atas apa yang telah kita miliki. Di luar sana dianggap lebih indah dan menjanjikan, padahal kenyataannya menyesatkan. Si istri pun tumbuh perasaan dan semula membenci menjadi mengasihi, yang semula malah mau menjerumuskan berbalik bersikap menolong. Tadinya melihat masa depan yang baru akan lebih baik, berbalik dilihat sebagai tidak menentu. Kesalahan memang bukan untuk dibiarkan tetapi dibenarkan, dan diampuni bukan untuk dihukum. Kita masing-masing diharuskan untuk meneladani Yesus sendiri yang datang ke dunia bukan untuk menghakimi melainkan untuk menyelamatkan, bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani, dan juga yang datang bukan untuk memanggil orang benar melainkan orang berdosa supaya bertobat. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.